Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dewi Rahayu dengan NIM 701230015 dari kelas 3B Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Di video ini, saya akan menjelaskan mengenai interaksi manusia dan komputer, di mana ini adalah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah interaksi manusia dan komputer dengan dosen pengampu yaitu Bapak Heru Kurniawan MKom. Baiklah, langsung saja masuk ke topik yang akan kita bahas. Yang pertama itu interaksi manusia dan komputer. Interaksi manusia dan komputer atau IMK adalah disiplin ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan komputer dengan fokus pada desain, evaluasi, dan implementasi antarmuka pengguna agar sistem komputer dapat dilakukan dengan mudah dan efektif oleh manusia. IMK mencakup serangkaian proses dan dialog yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan komputer dalam rangka menyelesaikan tugas tertentu. Yang kedua ini definisi IMK. IMK didefinisikan sebagai hubungan interaktif yang melibatkan manusia dan komputer, di mana antarmuka atau interface berperan penting dalam memfasilitasi komunikasi antar keduanya. Antarmuka ini dapat berupa Command Line Interface atau CLI yang berbasis teks atau Graphics User Interface atau GUI yang menggunakan elemen grafis seperti tombol dan icon. Yang ketiga ini tujuan IMK. Ada beberapa tujuan dalam IMK. Di antaranya, yang pertama itu membuat sistem yang berguna atau usable. Sistem ini harus dirancang agar mudah digunakan dan dipahami oleh pengguna, sehingga mereka dapat menyelesaikan tugas dengan cepat dan efisien. Yang kedua, ini meningkatkan keamanan atau safe. Desain sistem harus mempertimbangkan aspek keamanan agar pengguna merasa aman saat menggunakan teknologi tersebut. Yang ketiga, ini meningkatkan produktivitas. Di sini, dengan antarmuka yang baik, pengguna dapat menyelesaikan pekerjaan mereka lebih cepat, sehingga meningkatkan produktivitas. Selanjutnya, yang keempat itu efektivitas. Di sini, sistem harus memungkinkan pengguna untuk mencapai tujuan mereka dengan cara yang efektif, tanpa kebingungan atau kesalahan. Yang kelima, ini efisiensi, yaitu IMK berupaya mengurangi waktu dan usaha yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas, sehingga pengguna dapat bekerja lebih efisien. Yang keenam itu fungsionalitas. Di sini sistem harus memiliki fitur yang sesuai dengan kebutuhan pengguna, memastikan bahwa semua fungsi yang diperlukan tersedia dan mudah diakses. Berikutnya yaitu manfaat IMK. Ada beberapa manfaat IMK, diantaranya yaitu yang pertama meningkatkan usability. IMK membantu dalam merancang sistem yang bermanfaat dan mudah digunakan, sehingga pengguna dapat berinteraksi dengan teknologi tanpa kesulitan. Yang kedua itu keamanan. Sistem yang dirancang dengan prinsip IMK memperhatikan aspek keamanan, memastikan bahwa pengguna merasa aman saat menggunakan teknologi tersebut. Yang ketiga itu efisiensi dan produktivitas. Desain antarmuka yang baik dapat meningkatkan efisiensi pengguna dalam menyelesaikan tugas, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu yang keempat, pengalaman pengguna yang lebih baik. IMK berfokus pada penciptaan pengalaman pengguna yang positif, membuat pengguna merasa nyaman dan puas saat menggunakan sistem atau aplikasi. Yang kelima ini peningkatan interaksi IMK. IMK bertujuan untuk meningkatkan interaksi antara manusia dan komputer, sehingga komunikasi menjadi lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan penggunaan. Berikutnya yang keenam itu fungsionalitas yang lebih baik. Sistem yang dirancang dengan baik akan memiliki fungsionalitas yang sesuai dengan kebutuhan penggunaan. Kemungkinan mereka untuk menyelesaikan tugas dengan lebih efektif.
Selanjutnya itu perkembangan IMK. Perkembangan interaksi manusia dan komputer telah mengalami revolusi yang signifikan sejak awal kemunculannya. Ada beberapa perkembangan IMK dari waktu ke waktu, yaitu yang pertama dari pra sampai tahun 1950. Interaksi awal terjadi melalui instruksi langsung oleh operator yang sangat teknis dan terbatas pada ahli komputer. Yang kedua itu pada tahun 1950 sampai 1960. Pengembangan antarmuka teks sederhana memungkinkan akses komputer oleh pengguna terlatih di bidang akademis dan pemerintahan, dan konsep tim sharing untuk diperkenalkan. Yang ketiga itu pada tahun 1970 sampai 1980. Munculnya antarmuka grafis pengguna GUI yang diperkenalkan oleh Xerox PRC diikuti oleh adopsi oleh Apple dan Microsoft, membawa revolusi dalam interaksi membuat komputer lebih mudah digunakan oleh khalayak luas. Berikutnya yaitu pada tahun 1990 sampai 2000. Perkembangan internet dan World Web membawa interaksi manusia dan komputer ke tingkat baru, memungkinkan akses informasi global dan komunikasi melalui aplikasi web. Berikutnya itu pada tahun 2000 sampai dengan sekarang. Era mobil dan komputasi awan mengubah cara interaksi dengan teknologi, dengan aplikasi mobil dan layanan cloud yang memungkinkan akses informasi kapan saja dan di mana saja. Teknologi terkini seperti kecerdasan buatan atau AI, realitas virtual atau VR, dan augmented reality atau AR juga mulai berperan dalam IMK. Dengan terus berkembangnya teknologi, IMK tetap menjadi bidang yang dinamis, beradaptasi dengan kebutuhan pengguna dan kemajuan teknologi. Baik, langsung saja kesimpulan dari materi ini, yaitu interaksi manusia dan komputer adalah bidang studi yang fokus pada desain, evaluasi, dan implementasi sistem teknologi yang memungkinkan interaksi yang efektif antara manusia dan komputer. IMK bertujuan untuk menciptakan antarmuka yang user-friendly, intuitif, dan efisien, sehingga pengguna dapat dengan mudah memahami dan menggunakan teknologi dalam berbagai konteks. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam saya berbicara, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.